Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Allah fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat, bapak dan ibu-ibu jamaah salat asar di Masjid Taqwa Muhammadiyah yang dirahmati oleh Allah SWT. Pada hari ini kita masih berada di bulan Syawal. Tentunya tidak salah kita mengingat-ingat bahwa ketika Ramadan yang lalu umat Islam begitu semangat dalam beribadah, semangat dalam mengisi masjid, semangat dalam membaca Al-Quran, dan semangat untuk senantiasa mengingat waktu. Jangan-jangan waktu berbuka sudah masuk, jangan-jangan waktu subuh sudah masuk. Begitu ingatnya waktu ketika kita di bulan Ramadan. Bahkan sangat terkenalnya bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Jadi bulan Ramadan itu sudah kita yakini adalah sebagai bulan ibadah. Lalu bagaimana dengan bulan lain? Bulan Syawal apakah bukan bulan ibadah? Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat surat Az-Zariyat ayat 56, bahwa selagi kita hidup memang tujuan Allah menciptakan kita ini memang untuk ibadah. Cuma bedanya memang ada ibadah yang khusus dilakukan di bulan Ramadan, dan ada di bulan lain ibadah dilakukan di bulan Ramadan tidak ada lagi. Misalnya puasa 1 bulan penuh itu di bulan Ramadan. Sholat tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Dan itu dilakukan dengan semangat karena memang seluruh orang melakukannya. Seluruh lini kehidupan, mulai dari Allah memberikan motivasi, Rasulullah juga memberikan motivasi. Kemudian kalau kita baca koran maupun kita tonton TV, isinya juga mengajak kita untuk senantiasa beribadah. Sehingga hal itu tidak ada lagi di bulan ini, yang tinggal adalah motivasi diri kita sendiri. Jadi yang membuat kita semangat dan terus semangat seperti Ramadan itu adalah diri sendiri. Tidak ada lagi faktor dari luar diri kita. Maka karena itu yang perlu kita pahami, antara bulan Ramadan dengan bulan lain itu ada persamaannya. Nah, persamaan ini harus kita ingat. Yang pertama, persamaannya adalah bahwa bulan lain dan maupun bulan Ramadan itu sama-sama Allah ingin kita senantiasa memperbaiki hubungan kita dengan Allah yang disebut dengan hablum minallah. Bulan Ramadan ataupun bulan lain termasuk bulan Syawal yang disebut peningkatan terhadap hablum minallah. Seluruh ibadah yang kita lakukan, terutama ibadah khusus, itu hablum minallah. Bagaimana kita senantiasa mempertahankan hubungan baik kita dengan Allah. Walaupun tidak ada tarawih, tapi tahajud masih ada. Walaupun tidak ada puasa wajib, tetapi puasa sunnah masih ada. Bahkan khusus bulan Syawal, ada puasa Syawalnya tidak banyak, tapi lebih berat dibanding 30 hari. Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana qasyamid dahri.
Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan 30 hari atau 29, kemudian diikuti. Jadi kata summa itu kemudiannya tidak harus mulai 1 Syawal, bisa 2 Syawal, bisa 3. Pokoknya di bulan Syawal 6 hari, maka nilai puasanya setahun penuh. Jadi 30 hari di bulan Ramadan dibanding 6 hari di bulan Syawal, itu sepertinya lebih berat yang 6 hari ini. Karena lebih berat, Allah jadikan Ramadan tambah Syawal ini menjadi nilai puasa kita setahun. Jadi yang puasa sebulan kemarin itu baru nilainya 10 itu, 10 bulan. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat baik satu saja nilainya 10 kali lipat. Jadi puasa kita sebulan kemarin pada Ibu itu nilainya baru 10 bulan. Setahun itu 12 bulan. Tinggal 2 bulan lagi. Karena 1 sama dengan 10, 6 hari itu sama dengan 60. 60 hari itu sama dengan 2 bulan. Maka setahun penuh nilai puasa kita. Dan itu hanya 6 hari, boleh kita pilih, mungkin Senin Kamis saja atau Senin Selasa Rabu, tidak harus berturut-turut. Tapi berat. Nah, kalau sekiranya kita tahu bahwa itu adalah ibadah, hubungan kita dengan Allah, memperkuat hablum minallah, yang sunnah insya Allah akan kita laksanakan. Termasuk dengan di bulan Ramadan, betapa umat Islam ini sangat semangat untuk mengisi masjid. Bulan lain juga ada sholat berjamaah, bukan bulan Ramadan saja berjamaah, bulan lain juga ada berjamaah. Untuk apa? Untuk hablum minallah. Itu yang pertama, persamaan bulan lain dengan Ramadan, sama-sama beribadah di dalamnya dalam rangka menjalin hubungan hablum minallah atau hubungan baik dengan Allah. Yang kedua, hablum minannas. Ramadan sebulan penuh itu benar-benar ditata kita, dilatih kita untuk tidak saja hablum minallah, hablum minannas. Apa contohnya? Misalnya ketika bulan Ramadan kemarin yang enggak bisa puasa itu bayar fidyah. Alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Enggak bisa puasa, dia harus memberi makan orang miskin, hablum minannas. Enggak mampu hablum minallah, puasa enggak mampu, disuruh oleh Allah hablum minannas. Orang yang tidak sanggup berpuasa karena uzur, dia memberi makan, peduli kepada orang lain. Lalu apalagi ketika di sore hari ada orang yang menyiapkan perbukaan, mungkin masjid ini juga ada, itu nilai memberi berbuka puasa itu Allah ganti sama dengan nilai orang berpuasa. Bayangkan, gara-gara peduli terhadap orang berpuasa mau berbuka, nilai puasa orang yang berbuka tidak dikurangi, dan nilai orang berpuasa itu karena memberi berbuka ditambah nilai puasanya hari itu juga. Nilai puasanya menjadi 2 hari. Jadi memberi berbukaan kepada orang berpuasa, puasa kita sudah nilai 1, diberi orang berbuka nilainya 1, jadi luar biasa, menjadi 2. Kenapa? Karena di situ ada hablum minannas, peduli kepada orang lain. Di akhir Ramadan kita tutup puasa kita dengan zakat fitrah. Lagi-lagi zakatul fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi warrafas wa tu'matan limasakin. Lagi-lagi karena hablum minannas, maka puasa kita tersebut lalu diterima oleh Allah. Kalau belum ditunaikan zakat fitrah, zakat tersebut menjadi mu'allaqun bainas sama'i wal ard, tergantung. Artinya alun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebulan lamanya kita benar-benar dilatih untuk senantiasa peduli, senantiasa hablum minannas. Maka hari ini hablum minannas itu masih ada. Masih ada infak hablum minannas. Maka tidak salah Yusuf Al-Qardawi ada satu fikih yang luar biasa, itu fikih prioritas. Maka ada beberapa hal yang perlu kita prioritaskan. Ketika benturan antara hablum minallah, kewajiban kita dengan Allah dengan kewajiban kita kepada manusia, ternyata kita mesti mengutamakan hubungan kita dengan manusia. Bayangkan ketika terjadi
bertentangan ataupun pada saat yang sama, apakah mendahulukan kepentingan kita dengan Allah atau mendahulukan kepentingan kita dengan manusia? Mendahulukan kepentingan kita dengan manusia. Kenapa? Karena mendahulukan kepentingan kita dengan manusia itu dalamnya sudah termaktub, sudah tercakup hablum minallah. Karena yang menyuruh membantu orang itu Allah. Karena menyuruh untuk berbuat baik itu adalah Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu. Jadi tunda agak sebentar karena hubungan kita dengan manusia itu dibolehkan. Bahkan jangankan urusan sesama manusia, urusan diri kita sendiri. Saat muazin mengumandangkan azan, lalu tadi kita sudah menyiapkan makanan dengan baik, terhidang sudah makanan. Lalu kita lupa lihat jam. Azan asar atau apa. Dan tadi disuruh mendahulukan makan. Karena berbahaya. Sudahlah makanan, atau bayangkan solatnya orang yang mau makan disuruh solat. Gimana ibadahnya itu, gimana kekhusyuannya itu. Dalam solat bukan Allah yang dia ingat, dikhawatirkan. Malah makanan tadi jangannya udah habis nih. Masih ada enggak setelah solat, sehingga solatnya cepat-cepat. Jadi Allah luar biasa, Maha Ar-Rahman, Maha Rahim, Maha bijaksana terhadap hamba-hambanya. Maka karena itu bulan Ramadan atau di luar Ramadan, satu hal yang perlu kita ingat, yaitu senantiasa menjaga hablum minallah, hubungan kita dengan Allah dalam bentuk ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah, dan senantiasa pula menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia, yaitu melalui ibadah sosial atau ibadah ghairu mahdah yang luar biasa banyaknya. Ibadah mahdah tidak bisa ditambah, tidak bisa kita kurangi, tapi ibadah ghairu mahdah tentu bisa sangat mungkin kita menambah dan mengondisikan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.